Baik, saya nambah saja dari Pak Saleh. Jadi pertama memang kalau dari kami saja Pak Sekjen ya, Pak Sekjen Kemensos bukan Pak Sekjen Kemenkes ini, karena dua-dua ada dua Sekjen ya. Pak Sekjen Kemensos maksud saya, bukan Pak Sekjen Kemenkes. Kalau kami saja mengalami seperti ini Pak Sekjen, apalagi di bawah. Jadi ini kami yang di ruangan ini yang sudah dari, ini rapat kali keempat, kalau bicara soal data kali keempat, walaupun ini progresnya lebih maju dibanding yang lalu, karena yang lalu mohon maaf, Bapak staf Alikman kan cuma bawa kami 2 lembar tok. Ini hari sudah agak bagus nih, walaupun datang Pak Sekjen tapi Bu Risma yang kasih materi. Tapi kami di sini saja Pak Sekjen, kayak begini kondisi apalagi rakyat di bawah Pak. Apalagi aparat di daerah. Jadi kebingungan kami itu yang kami rekam dari bawah Pak. Sampai di sini juga ternyata kan belum ada jalan keluar nih kalau begini. Jadi di luar ruang ini pasti lebih rumit memahami tentang kebijakan Kemensos terkait dengan soal pendataan ini. Jadi kalau saya boleh usul nih ya di ruangan ini, kesimpulan kita nanti yang harus kita ambil adalah, pokoknya Kemensos ini harus menggambarkan kepada kita tertulis bagaimana pola kita urus soal data ini, tertulis Pak. Jadi itu ada pegangan buat kami dan juga buat masyarakat di bawah, dan juga bagi petugas-petugas di bawah, semuanya bingung Pak. Saya konkretnya aja misalnya, orang dihapus dari data BPJS Kesehatan. Yang tadi bilang Pak Saleh itu benar Pak, orang harus operasi Pak. Kalau kemarin nggak diintervensi sama kita dibantu, BPJS nggak turun tangan, mati nih manusia Pak. Padahal selama ini dia aman-aman saja. Datanya masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ini kita di sini masih berdebat model data model begini, di bawah ini urusan mati hidup Pak. Kita coret dia, kemudian di bawah itu mereka berurusan sama masalah konkret di lapangan, ya kalau nggak bisa bayar mati Pak dia Pak. Ini bagi yang operasi, belum lagi yang mungkin punya penyakit bulanan yang harus dia kontrol Pak. Jadi maksudnya ini kita bikin lebih sederhana, lebih cepat, lebih simpel ya Pak ya. Yang mudah dipahami dan bisa kita kerjakan di bawah. Kalau Pak Saleh masih bingung, saya masih bingung, Bu Ketua masih bingung, Bu Neti masih bingung, kita semua di komisi masih bingung, apalagi masyarakat di bawah Pak. Ini ukurannya Pak. Kami pun masih belum jelas lagi ini gimana kita membuat skema pendataan ini. Jadi kalau saya usul Pak, pertama tolong buat skema verifikasi data, baik yang masuk luar itu dengan mudah dan gampang kita pahami. Dibikin gambaran yang mudah, sederhana, dibikin keputusan menteri bila perlu, kita pegang itu, kita bawa ke bawah. Jadi di bawah itu ada pegangan Pak. Yang tadi Pak Sekjen sampaikan itu, konkret di lapangan kita punya pegangan. Dari 96 juta ini maupun tadi ada berbagai macam perbedaan yang tadi kita sudah bagi. Ini perlu dibuat seperti itu Pak. Yang kedua memang saya kira perlu sosialisasi. Perlu sosialisasi terkait dengan kebijakan Kemenkes yang paling baru, Kemensos yang paling baru ini. Sehingga kalau memang ada perubahan kebijakan seperti yang tadi Pak Sekjen sampaikan, itu juga kami juga punya pegangan untuk juga di bawah bisa kita lakukan. Kalau Komisi 8 tadi, bahasa Pak Sekjen kan boleh mengusulkan. Pak Saleh, ini Komisi 8 boleh mengusulkan. Ada mungkin orang-orang yang dianggap miskin kan Pak ya, dibawa ke atas kemudian diverifikasi, kemudian diputuskan mana yang masuk mana yang enggak. Nah karena semua DPR ini juga bagian dari wakil rakyat Pak, kita juga urus pegang sama. Komisi 9 ini juga harus punya kewenangan itu Pak, untuk kasih ke Bapak dengan skema kayak tadi itu. Jadi kami juga bantu Pak. Daripada ini barang kosong kan lebih baik kita isi. Sehingga orang-orang miskin baru akibat pandemi COVID ini, itu bisa kita juga bantu Pak. Dari apa yang menjadi bantuan dari pemerintah, dari Presiden Jokowi melalui Kemensos ini. Nah yang ketiga, ini penting ini terkait dengan Pak Menkes juga mungkin bisa nanti berpendapat, DJSN terutama dan juga dari BPJS Kesehatan. Kalau andai kata ada anggaran yang memang relatif longgar dengan karena kita kan masih belum bisa ngisi sampai akhir tahun ya. Nah potensi uang yang masih mungkin kita longgarkan ini, itu bisa nggak dipakai untuk mengkompensasikan daerah-daerah yang memang susah selama ini dari segi akses tadi yang sudah Pak Abidin sampaikan. Karena daerah-daerah kan yang memang dia kontribusi sama, tapi kan dia lemah dari aspek terutama dua nih. Sarana prasarana dan SDM kesehatan yang bisa kita kirimkan. Nah tolong dikompensasikan Pak. Jadi buat Indonesia Timur ini nanti, menurut saya Indonesia Timur yang memang itu relatif masih sulit ini, katakanlah Papua lah, kan Pak Menkes sudah punya ide bagus nih, kita hajar dulu puskesmas sekarang.
Nah, kalau boleh nanti dengan dana yang lebih longgar ini, kita bisa bantu juga daerah Indonesia Timur ini atau di mana saja. Yang penting kalau dia punya kelemahan dalam aspek sarana prasarana dan juga SDM ini, kita topang melalui program ini. Yang setahu saya juga BPJS kan punya program kompensasi itu. Nah, tapi tentu Kemenkes oke, DJSN oke, Menteri Keuangan juga oke, ini bisa dikompensasikan. Sambil menunggu nanti bisa kita pelan-pelan memenuhi yang tadi menjadi jatah 96 juta ini. Jadi 96 juta tetap diburu, tapi ada potensi ada longgar dana ini kita bisa pakai untuk kompensasikan kepada daerah-daerah pinggiran yang mungkin selama ini susah dari aspek sarana prasarana maupun SDM kesehatan. Nanti bentuknya kayak gimana, saya kira Pak Menkes, DJSN dan juga BPJS Kesehatan pasti bisa merumuskan pola kompensasinya. Saya kira demikian. Terima kasih.